Pagi pun tiba. Terdengar suara burung-burung yang bersaut-sautan dari luar jendela. Irwan dan Lisa terbangun dari tidurnya. Mereka tampak masih agak lelah pagi itu setelah 3 hari menempuh perjalanan liburan bulan madu. Lisa kemudian segera turun dari ranjangnya dan ia bergegas untuk pergi ke dapur untuk membuatkan susu jahe panas kesukaan dari suaminya. Setelahnya sampai di dapur, Lisa melihat Mbok Marni yang sedang mencuci piring dan gelas. Lisa kemudian segera menyalakan kompor gas dan menaruh panci air untuk membuat susu jahe panas kesukaan suaminya. Sebentar kemudian air pun mendidih dan tandanya siap untuk menyeduh susu jahe panas. Setelah 1 gelas susu jahe panas telah jadi, Lisa kemudian melangkah menuju kamarnya untuk menghidangkan minuman itu kepada suami tercintanya. Dengan tersenyum dan penuh kegembiraan di pagi itu, Lisa masuk ke dalam kamarnya. Terlihat Irwan yang masih rebahan di atas kasurnya. Lisa kemudian meletakkan susu jahe tersebut di meja kecil dekat ranjang. Setelah menawarkan minuman tersebut, Lisa pun kembali bergegas untuk ke kamar mandi. Lisa segera melangkah keluar kamarnya dan berjalan menuju ke kamar mandi. Sesampainya di kamar mandi, Lisa segera menghidupkan keran shower kamar mandi dan segera ia pun melepaskan seluruh pakaiannya satu persatu. Dan setelah itu ia kemudian mandi di bawah guyuran air shower yang terasa segar pagi itu. Air yang mulai membasahi rambut dan seluruh lekuk tubuhnya membuat Lisa merasa nyaman dan terasa tubuhnya sangat segar. Sementara Mbok Marni yang tengah di dapur dengan segala tugas dan aktivitasnya sebagai PRT di rumah Irwan. Mbok Marni telah menyiapkan segala menu sarapan pagi itu. Satu persatu menu sarapan mulai dihidangkan di atas meja. Sekitar pukul 8 pagi, di mana Lisa yang sudah sedari tadi rampung mandi dan berganti pakaian, dan juga Irwan yang sudah mandi dan juga sudah berganti pakaian. Kemudian mereka berdua segera ke ruang makan. Mereka akhirnya sarapan berdua pagi itu. Tampak hidangan sarapan yang dibuat oleh Mbok Marni sangat menggoda selera makan mereka berdua. Mereka berdua lantas sarapan pagi dengan senyum manis tersungging di bibir mereka. Pagi yang indah dan ceria. Hari pun berganti. Pagi, siang, malam dan berganti pagi lagi. Suatu malam, Irwan dan Lisa ingin menempati kamarnya yang lain, yang berisi ranjang yang baru mereka beli di toko antik Pak Broto. Mereka kemudian beralih kamar, dan sambillah mereka di kamar tersebut, sambil rebahan, mereka berdua ngobrol dan merasakan ada kenyamanan di atas ranjang tersebut. Tak lama kemudian mereka pun berdua tertidur pulas. Sekitar pukul 12 malam, tiba-tiba terlihat sosok wanita cantik bergaun merah yang keluar dari balik ranjang tersebut. Dan dia kemudian bergerak dan masuk ke dalam raga Lisa. Dan tak lama kemudian, Lisa pun terbangun dari tidurnya. Lisa kemudian membangunkan Irwan, suaminya. Irwan pun segera terbangun dan melihat Lisa yang ada di hadapannya dengan memakai baju tidur yang sangat seksi, membuat Irwan bergairah malam itu. Diiringi suara-suara binatang malam, mereka berdua pun terlibat dalam percintaan malam itu sebagai pasangan suami istri. Malam itu begitu indah bagi mereka yang memang saling mencintai. Tanpa disadari oleh Irwan malam itu, karena hawa murni tubuhnya mulai tersedot oleh sosok wanita yang merasuki tubuh Lisa. Saat bercinta itulah, hawa murni dari Irwan sedikit demi sedikit mulai tersedot oleh sosok perempuan tersebut, sosok misterius bergaun merah.
Irwan dan Lisa tidak menyadari akan hal itu. Mereka tetap asik bersama, hingga mereka pun lelah dan tidur pulas. Hari berganti hari, mereka menjalani hal yang sama. Irwan sangat bersemangat dengan Lisa yang sekarang. Lisa yang terlihat semakin cantik. Ia pun merasakan ada perubahan yang luar biasa yang terjadi pada diri Lisa. Irwan melihat Lisa yang semakin cantik dan seksi, membuat dirinya semakin jatuh cinta. Suatu malam, Irwan sedang sendirian di rumah, karena saat itu Lisa sedang menginap di rumah ibunya karena ada acara. Irwan tiba-tiba melihat sosok Lisa yang berjalan melintasi kamarnya. Irwan pun kemudian berjalan mengikuti sosok wanita tersebut yang ia sangka adalah Lisa. Dalam hatinya, kapan istriku pulang? Hingga akhirnya sampailah Irwan di kamar yang satunya. Saat ia memasuki kamar tersebut, Irwan melihat sosok Lisa dengan cantiknya tengah menunggunya di atas ranjang. Tanpa pikir panjang lagi, Irwan pun segera menghampiri Lisa yang sudah menunggunya. Dan malam itu mereka larut dalam gelora cinta yang membara. Saat mereka tengah asik berdua bercinta, tiba-tiba Irwan melihat Lisa yang berubah menjadi sosok wanita cantik yang separuh wajahnya tampak rusak. Sosok tersebut tampak mulai menghirup energi murni dari Irwan, dan tak lama kemudian wanita itu ingin menggigit leher Irwan. Dengan sekuat tenaga, Irwan pun berusaha melawannya, dan tiba-tiba sosok tersebut menghilang dan meninggalkan suara tawa yang menakutkan. Irwan pun langsung berlari ke kamarnya. Di dalam kamarnya, di atas kasurnya, Irwan tampak ketakutan setengah mati. Keringat dingin bercucuran, dan ia masih tak menyangka dengan kejadian yang baru saja ia alami. Ia baru sadar, kenapa akhir-akhir ini ia mudah capek dan pegal-pegal. Pagi itu Lisa baru saja sampai di rumahnya. Pagi-pagi betul, dan ia segera masuk ke dalam rumah. Irwan yang sudah terbangun sedari tadi, kemudian menceritakan soal kejadian yang ia alami semalam. Dan ia yakin, kalau ranjang yang mereka beli itu ada penunggunya. Bersamaan itu, datanglah tamu yaitu Pak Mudin, yang ingin ke rumah Irwan. Pak Mudin tahu kalau di rumah Irwan ada yang janggal, saat suatu malam ia lewat di depan rumah Irwan. Dan ternyata dugaan Pak Mudin benar, di ranjang itulah ada sesuatu wanita yang dulunya mati terbunuh di atas ranjang tersebut. Atas saran dari Pak Mudin, Irwan disarankan untuk mengembalikan ranjang tersebut ke toko di mana ia membelinya. Irwan pun mengiyakan saran dari Pak Mudin, dan segera ia menyuruh orang untuk mengangkat ranjang tersebut untuk dikembalikan ke toko antik Pak Broto. Dan akhirnya, ranjang tersebut pun kembali berada di toko barang antik Pak Broto. Terima kasih sudah menonton video cerita bergambar ini. Klik subscribe untuk terus berlangganan video-video cerita bergambar selanjutnya. Semangat berkarya.